karena Bible Kristen sudah diubah-ubah. Jadi itu adalah kesalahan logika mereka yang berikutnya. Ya, mereka ya katanya. Yang saya suka daripada Andre Tunggal hari ini, dia sedang menertawakannya kitab sendiri. Kitabku mas, umur 91. Mana hadis-hadis yang sifat maudhu? Kan kita berpikir hadis maudhu adalah hadis yang diada-adakan, padahal Rasulullah tidak pernah memberitakan. Lalu kenapa bisa diidentifikasi bahwa ini maudhu? Menunjukkan apa? Ketika Allah menjaga ajarannya, maka Allah akan sisipkan orang-orang yang pintar dalam meneliti dan kemudian tahu bahwa hadis ini adalah hadis karangan yang dimana akan ada. Oke, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi di Al-Mantiki Reaction ya teman-teman ya. Dimana kita dituntut untuk beban pembuktian terhadap Islam adalah agama yang benar. Dimana di sini dia akan mengomentari ayat Al-Quran yang mengatakan Bible ataupun kitab-kitab yang terdahulu sebelum Al-Quran sudah ada campur tangan daripada manusia yang kemudian mengubahnya. Lalu benarkah klaim itu? Kita akan buktikan sekarang benarkah klaim itu ataupun tidak melalui Bible mereka sendiri. Di mana di sini dia akan membawa perbandingan bahwa bagaimana kita akan mengkhianati sejarah yang mencatat Yesus disalib. Nah, ini Al-Quran datang dengan mengatakan bahwa Bible itu telah diubah-ubah tanpa pembuktian. Bagaimana Al-Quran akan membantah sejarah yang tertulis? Berarti beban pembuktiannya ada kepada kita. Tapi saudara-saudara, yang dia khianati bahwa nubuatan di dalam kitabnya sendiri, di dalam kitab mereka sendiri, itu adalah nubuatan ketidakmatian daripada Yesus. Dan ketidakadaan penyaliban daripada Yesus tersebut. Nah, lalu bagaimana cara kita tahu? Simak video ini dan kita akan kritisi pemikiran daripada Andre Tunggal dan bagaimana cara berpikir logik terhadap penyaliban Yesus. Oke, tanpa kita perpanjang, langsung kita buka videonya. Orang yang tertipu dan paling tertipu, bodoh selagi-lagi tertipu. Kalian menyangka akan adanya masa depan. Kalian menyangka masa depan yang kalian prediksi untuk kekhawatiran kepada diri kalian. Ya, teman-teman, mari kita saksikan video pendapat daripada Andre Tunggal. Let's go. Apa buktinya? Buktinya adalah karena Bible Kristen sudah diubah-ubah. Jadi itu adalah kesalahan logika mereka yang berikutnya. Mereka mengatakan atau membuktikan bahwa klaim mereka benar, Islam itu benar, dengan cara klaimnya itu adalah Bible Kristen diubah-ubah. Oke, pelan-pelan ya. Saya kasih Anda sebuah ilustrasi tambahan lagi. Nah, ilustrasi tambahan ini akan kemudian membuat mereka termehe-mehe ya. Siap-siap teman-teman ilustrasi tambahannya ya. Siap-siap. Siap-siap. Silakan gasken ya. Yuk, like-nya ya. Silakan kita. Ya, gasken. Sampai saatnya Anda dipermalukan sebentar lagi. Lanjut gasken, mempermalukan diri sendiri. Kita akan sama-sama pakai ilustrasi ini dan pasti mereka akan mingkem berjamaah begitu teman-teman ya. Sudah ada 753 viewer yang sudah bergabung bersama-sama ya. Siap gas ya. Patrick. Ya, kebetulan aja Patrick di sini syari'i ya, teman-teman ya. Sudah habis. Intinya pembuktian Islam agama yang benar bagaimana bisa dikatakan benar sedangkan si benar ini sedang membantah fakta sejarah. Nah, ini beban pembuktian yang harus kita ungkapkan sekarang ya. Dengan diksi daripada Al-Quran, karena Bible udah diubah-ubah, maka Islam kamilah yang benar. Wah, sangat kejam ya Islam teman-teman ya. Datang-datang klaim Bible mereka tiba-tiba diubah-ubah. Lalu bisakah kita buktikan? Mari kita simak bagaimana kita mempermalukan kecacatan logika daripada Andre Tunggal. Buka puasa ya. Ini cuman ilustrasi ya. Gas 2 kilo, gas 12 kilo kok. Siap ya. Siap. Buat mereka yang mengatakan Islam adalah yang benar karena berhadapan dengan dua fakta yang berbeda ini, bobot yang berbeda ini, mereka akan bilang, lah Islam yang benar lah. Dan kenapa? Ya karena Bible Kristen sudah diubah-ubah. Orang yang seperti ini adalah orang yang kemudian diumpamakan seperti, misalnya per hari ini, sosial media kita sedang ramai dengan berita bahwa ada salah seorang idola K-pop namanya Wee Sung yang meninggal dunia. Wee Sung yang meninggal dunia ini sudah diterima sebagai fakta bahwa ya kita dapati demikian
ditemukan, maaf ya, jasadnya, dan kemudian diberitakan oleh sumber berita mainstream, lalu kemudian tiba-tiba ratusan tahun kemudian muncul ada orang yang mengatakan Wesung tidak mati melainkan dia diselamatkan. Oke? Pelan-pelan ya. Muncul orang yang mengatakan Wesung tidak mati melainkan Wesung ini diselamatkan. Orang yang mengatakan Wesung tidak mati ya, melainkan selamat ya. Wesung ini nih yang jelas-jelas sudah ditemukan ini ya. Tidak mati melainkan selamat katanya, adalah orang yang kemudian mempunyai burden of proof. Maksudnya adalah memiliki beban pembuktian, dan beban pembuktiannya tuh ada di Patrick. Bukan pembuktiannya tuh ada di orang Kristen lagi. Bukan pembuktiannya ada di reporter ini. Pembuktiannya ada di Patrick. Kenapa? Karena berdasarkan bukti yang kita dapatkan hari ini bahwa Wesung memang meninggal dunia. Tetapi kemudian muncul orang pihak berikutnya yang mengatakan bahwa Wesung tidak mati. Buktinya apa? Dia bilang buktinya adalah berita ini udah diubah-ubah. Ya. Bukti dari Wesung tidak mati adalah Oke, mukanya nampak kesel ya, nampak kesel. Oke, mari kita buktikan beban pembuktian. Di mana di dalam framingannya dia kali ini dia membawa satu ilustrasi gambar seorang penyanyi K-pop. Lalu untuk sosok yang mulia seperti K-pop ini siapa? Di sisi Tuhan dia ini siapa? Lalu Anda menobatkan satu orang yang mulia setara dengan K-pop. Itu aja udah kesesatan logika. Kok ini manusia biasa yang dicatat oleh reporter dan kemudian diberitahukan, maka akan salah kalau kita mengatakan bahwa dia tidak mati. Oke? Namun berbicara tentang dia mati ataupun tidak, itu ada yang namanya ada probability terhadap hal itu bisa terjadi. Bagaimana misalnya contohnya, andaikan misalnya mayat yang ditemukan diduga, ingat, diduga itu adalah Wesung. Misalnya dengan tidak teridentifikasi wajahnya. Ini sudah teridentifikasi, tapi secara nubuatan ataupun maksud daripada Tuhan berkehendak kepadanya itu jauh lebih berbeda. Misalnya Wesung telah dikehendak Tuhan untuk tidak mati dan terlindungi. Lalu bagaimana kita manusia akan mengatakan dia mati? Menunjukkan apa? Emang ada manusia yang dapat menyalahi daripada ketentuan Tuhan? Itu tidak ada. Lalu bagaimana sekarang Anda akan membantah daripada kitab Anda sendiri? Oke, kita buka kitab Anda ya. Oke. Oke, pertama kita merujuk daripada kitab dia, di mana di dalam kitab dia itu disebutkan apa? Mazmur 91 ayat 8. Engkau hanya akan menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang fasik. Pertanyaan kita, kira-kira engkau ini siapa? Termasuk Yesus ataupun tidak? Menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang fasik. Pertanyaan saya, di dalam peristiwa penyaliban, Yesus sedang menonton ataupun ditonton? Kalau kalian mengatakan dia ditonton, maka dia orang fasik. Kalau kalian mengatakan dia menonton, berarti dia sedang menyaksikan orang lain yang dikatakan dia, yang dibawa namanya dengan tipu daya pembunuhan. Kenapa Bang Daman mengatakan itu adalah tipu daya daripada pembunuhan? Oke, bukankah telah disebutkan? Siapa yang melakukan tipu daya di balik mata kalian? Siapa yang melakukan tipu daya untuk pembunuhan orang yang mulia ini? Kita buka di Matius 26 ayat 3. Di dalam Matius 26 ayat 3, kita baca, pada waktu itu berkumpullah imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi di istana imam besar yang bernama Kayafas. Ngapain mereka kira-kira? Gak mungkin dong arisan, ya kan? Gak mungkin. Dan mereka merundingkan suatu rencana untuk menangkap Yesus. Tujuannya dengan tipu muslihat dan untuk membunuh dia.
Maka membunuh dia adalah tipu muslihat mereka yang berhasil sampai saat ini. Yaitu menipu seseorang yang telah dilindungi di dalam Mazmur 91. Mulai daripada ayat 1 sampai ayat 11. Satu perikop kita baca. Semuanya tentang nubuatan orang yang mulia. Dan orang yang mulia pasti dilindungi. Maka dilakukanlah tipu muslihat dan tujuannya membunuh. Lalu apa kata Tuhan terhadapnya? Kata Tuhan terhadapnya, engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang fasik. Apakah dia orang fasik sehingga wajar untuk ditonton? Lalu apakah dia orang fasik yang kemudian menebus dosa kalian? Tidak. Sekarang kalau kita berpikir ya, kita mencoba berpikir daripada segala diksi ini, kira-kira yang sedang memuliakan Yesus itu siapa? Kami mengatakan bahwa Yesus itu diserupakan dan kemudian mati karena ingin membela dirinya agar tidak mati, agar dirinya tidak terjadi pembunuhan di balik tipu daya Yahudi di istana besar yang bernama Kayafas. Pertanyaan saya kepada Bro Andre Tunggal, kenapa Anda kekeh kali ini orang yang mulia harus mati? Lalu siapa yang menyaingi Yesus sekarang? Islam atau Kristen? Islam ingin membela dia bahwa dia tidak mati dengan keadaan terhina, ditombak di situ. Ya, di tiang salib, tidak mau dia mati terkutuk karena di dalam perjanjian lama siapa yang harus mati di tiang salib adalah orang yang terkutuk di dalam perjanjian lama, di mana jangan kau biarkan ya, mayatnya semalam-malaman di atas tiang tersebut, jangan sampaikan darahnya itu jatuh dan mengotori tanah ini. Siapa yang mati? Orang terkutuk. Islam nggak mau Yesus. Lalu apa yang terjadi kepada Islam? Islam membela bahwa Yesus tidak mati sekeji itu. Bohong Bang Daman, bohong Bang Daman. Jangan baca secuil-cuil, kita buka lagi. Sekarang kita nggak akan baca secuil, kita akan baca satu perikop daripada Mazmur 91. Kita baca nubuatan Mazmur 91, mulai daripada ayat 1-nya. Oke. Sekarang, Mazmur 91 adalah hamba yang dilindungi Tuhan. Dalam Kisah Para Rasul 3:13. Allah Abraham, Ismail, Ishak dan Yakub telah memuliakan hambanya yaitu Yesus Kristus. Apakah termasuk Yesus kepada yang dilindungi Tuhan? Kalau Anda mengatakan iya, maka nubuatan Mazmur 91 tepat, Yesus tidak dibunuh. Oke. Kalau Anda mengatakan iya, maka Yesus adalah tumbal. Kenapa? Arti tumbal itu tidak dilindungi. Maka dia hanya menjadi tumbal daripada penipuan Yahudi Kayafas yang dilakukan di Matius 26 ayat 4. Oke. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Bukankah Yesus percaya Allah? Bukankah Yesus menjadikan Tuhannya sebagai kubu pertahanannya dan tempat perlindungannya? Ini nubuatan kepada Yesus masuk enggak? Oh ini bang, nubuatan terhadap seluruh manusia. Yesus masuk enggak dalam nubuatan ini kira-kira? Termasuk yang dilindungi ataupun tidak? Karena konsekuensinya, kalau Anda mengatakan tidak, sungguh jahat Tuhan, hambanya yang mulia, firmannya yang mulia yang kalian katakan logos itu, tidak dilindungi oleh Tuhan itu. Oke, sungguh dialah yang melepaskan engkau dari jerat perangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Tuhanlah ya, yang akan melepas engkau dari jerat perangkap burung, yang akan melepaskan engkau dari segala tipu daya Yahudi di istana yang besar Kayafas. Ya. Oke, yang ayat 4, dengan kapalnya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau berlindung, kesetiaannya ialah perisai pagar tembok. Menunjukkan apa? Kekangan keras terhadap perlindungan, terhadap sosok yang mulia. Bukankah Yesus adalah orang yang mulia? Lalu kita baca di Mazmur 91 ayat 5, engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang di waktu siang. Katanya panah aja tidak akan menimpamu. Lalu ditombak, kenapa bisa? Menunjukkan apa? Apa yang terjadi itu adalah tipu muslihat yang disebutkan di ayat Al-Quran saat mereka melakukan tipu muslihat, Allahu khairul makir. Allah sebaik-baik pembuat tipu daya. Kalau seandainya kalian membuat tipu daya, mencetuskan hamba yang mulia untuk kalian nubuatkan sebagai penebus dosa, penumbal dosa, seperti yang dipersembahkan kepada dewa Molok, Allah lindungi dia bahwa panah tidak akan menyentuh dia, apalagi tombaknya Romawi. Dalam Mazmur 91 ayat 6, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap dan penyakit menular mengamuk di waktu siang. Itu adalah perumpamaan bahwa apapun tidak akan
menimpa engkau. Walau 1000 yang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tapi itu tidak akan menimpamu. Sekarang kalau ini bukan nubuatan daripada Yesus, jahatlah Tuhan karena tidak membela Yesus dan tidak melindungi Yesus. Ataupun bisa kita bilang, omongan Tuhan di dalam Mazmur 91 ayat 7 adalah omongan kosong. Bahwa tidak ada yang terlindungi oleh Tuhan. Buktinya Yesus kena, kata Tuhan. Walau 1000 orang rebah di sisimu, 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Buktinya tertimpa kepada Yesus. Menunjukkan apa? Apakah logos dan theos tidak berjalan beriringan? Apakah logos dan theos tidak berpikir beriringan? Apakah antara ide dan kehendak daripada Tuhan itu tidak berjalan beriringan? Bukankah disebut dalam Alkitab? Aku dan Bapa adalah satu. Maka idea dan kehendak pasti berjalan serentak. Lalu engkau hanya akan menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang fasik. Di mana engkau akan menonton. Menunjukkan posisi menonton, ini orang fasik nih yang tertimpa kejadian. Ini orang benar nih yang bukan orang fasik akan menonton kejadian. Maka maksud Mazmur 91 ayat 8, kenapa bukan Yesus yang ditonton? Harusnya bunyi daripada ayatnya, engkau akan ditonton oleh mereka terhadap penebusan terhadap mereka. Oke, ini enggak. Engkau hanya menonton orang fasik yang akan dibalas. Ya. Karena apa? Karena nubuatan daripada Tuhan, Amsal 11 ayat 8. Apa yang disebutkan di dalam Amsal 11 ayat 8? Orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikan. Yesus bukan orang fasik. Yesus orang benar. Lalu kalau Yesus tidak terlindungi, maka Yesus bukan orang benar. Mau kalian mengimani bahwa Yesus bukan orang benar? Cuma Islam yang sedang membela bahwa Yesus adalah orang benar. Sehingga tidak pantasnya terhadap Yesus untuk terjadinya penimpaan terhadap penyaliban. Oke? Seperti itu. Kita Muslim berbicara di atas data. Lalu mereka, bagaimana bacotan mereka kalau seandainya tidak sesuai dengan data yang tertulis dalam kitab mereka? Bukankah ini hanya karangan belaka? Lalu kita jelaskan, cuma berani bahas Bible doang, gak berani bahas Al-Quran. Oke, kita bahas Al-Quran. Kita bahas daripada apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Oke. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Ini kita lihat Rasulullah ngomong apa. Rasulullah bilang, "Ma minan nabiyya ba'asahullahu fi ummati qalbi illa kana lahu min ummatihi hawariyun wa ashabu ya'khuduna bisunnati wa yaqtaduna bil amrihi summa innaha takhlufu." Artinya apa? Ma minan nabiyya, tidak ada daripada seorang rasul pun ba'asahullah yang telah diangkat oleh Allah menjadi rasul fi ummati dalam setiap umatnya sebelum engkau wahai Muhammad, illa kana, kecuali ada baginya itu min ummati, ada umatnya sama sepertimu Muhammad, hawariyun, sahabat sejatinya sama sepertimu Muhammad, dan segala sahabat-sahabatnya setelah itu sama seperti Muhammad, ya'khuduna bisunnah, yang mengikuti ajarannya, wa yaqtaduna bi amri, menjalankan perintahnya, summa innahu takhlufun, hingga kemudian hadirlah umat-umat yang terbaru min ba'dihim, sesudah yang terjadi, di mana umat tersebut akan berkata malayaf alun, apa yang tidak diperbuat oleh umat terdahulu. Ya, akan berkata bahwa umat terdahulu itu gini, nyembah Yesus dan semuanya. Dikatakan oleh Nabi, semua Nabi mulai Isa sama seperti, di mana nanti di eranya akan ada yang membawakan dalil-dalil dan mengatakan bahwa dia melakukan itu, padahal tidak. Lalu ketika Allah melindungi Al-Quran, Allah melindungi Islam, munculnya era tabi'in, munculnya era-era sahabat yang tidak mungkin adanya kebohongan, di mana identifikasi daripada para ulama dapat menentukan mana klasifikasi hadis buktinya, mana ayat-ayat yang harus dipakai misalnya, mana ayat-ayat nasakh, mana ayat-ayat mansukh, bisa diteliti. Mana hadis-hadis yang sifat maudhu, kan kita berpikir hadis maudhu adalah hadis yang diada-adakan padahal Rasulullah tidak pernah memberitakan. Lalu kenapa bisa diidentifikasi bahwa ini maudhu? Menunjukkan apa? Ketika Allah menjaga ajarannya, maka Allah akan sisipkan orang-orang yang pintar dalam meneliti dan kemudian tahu bahwa hadis ini adalah hadis karangan, yang dimana akan ada orang di era setelah Rasulullah yang mencoba menghancurkan ajarannya sama seperti ajaran Nabi Isa, di mana setelah dia diangkat ke langit, setelah itu akan ada orang yang mengatakan sesuatu yang tidak pernah dia perbuat, sesuatu yang dia katakan yang tidak pernah dia katakan, akan memfitnah seperti itu. Mana buktinya? Buktinya secara pemikiran, kodeks sinaiticus kapan diterima kan?
325 dan 360 Masehi. Ini adalah manuskrip Alkitab tertua. 300 tahun. Lalu manuskrip abad pertama di mana? Putus 300 tahun daripada siapa Yesus, paham? Ini saya. Tentang siapa diri saya diceritakan oleh umat 300 tahun yang akan datang. Tentang siapa saya. Bagaimana cara kita berpikir bahwa ini benar? Menunjukkan apa? Ada kesukahatian mereka dalam menjabarkan saya. Misalnya umat 300 tahun yang akan datang menjabarkan. Saya ini adalah kucing, boleh. Menjabarkan saya adalah buaya, boleh. Saya adalah kambing, boleh. Saya adalah tukang cilok, boleh. Saya adalah gubernur, boleh. Maka inilah yang terjadi. Makanya konsekuensi di dalam Bible teruslah terjadi perbedaan dan beda-beda daripada segala pendapat. Ya. Mana menunjukkan, misalnya kita meninjau daripada silsilah Daud saja. Di mana anak kedua Daud, ya, di dalam Bible disebutkan bahwa anak keduanya namanya Daniel. Dalam kitab Tawarikh, dalam kitab Kejadian, kitab Bilangan disebutkan bahwa anak kedua daripada Daud adalah si Kileab. Di dalam Tawarikh, anak kedua daripada Daud adalah Daniel. Yang sama-sama bapaknya adalah Abigail. Bagaimana bapak sama anak beda? Anak kedua daripada Daud sama-sama laki. Bagaimana ini ada ke posisi keduaan, sedangkan nama anaknya berbeda. Menunjukkan apa? Ada siratan tangan daripada manusia untuk keji gitu. Nah, misalnya kita buka yang saya beritakan tadi ya. Misalnya kita lihat di ayat kontradiksi dalam Bible nih. Nah, saya lupa daftar ayatnya. Nih, masalah Kileab sama Daniel. Ini beban pembuktian ya terhadap bahwa ini telah diubah-ubah. Buktinya diubah-ubah, tidak mungkin Tuhan tidak maha tahu. Dan tidak mungkin Tuhan itu ambigu. Yaitu disebutkan di dalam 2 Samuel 3:23. Oke? 2 Samuel 3:2. Oke. Ingat baik-baik ya. Di Hebron lahirlah Daud, anak laki-laki, anak sulungnya ialah Amnon, Ahinoam, perempuan dari sini. Anak yang kedua siapa? Kileab dari Abigail. Jelas ya, Kileab dari Abigail. Terus apa? Di dalam 1 Tawarikh 3:1. Siapa nama anak keduanya? Kita baca. Daniel dari Abigail, anak yang kedua. Samuel, Kileab dari Abigail. Bapaknya sama loh. Dan posisi samanya kedua. Gimana itu? Contoh gini. Juara 1 Daman. Juara 2 ada 2 orang. Baru ada juara 3. Itu gimana cara kita berpikir? Hah? Di posisi kedua ada 2 orang. Makanya mereka itu sebenarnya gagal dalam angka. 3 adalah 1, 2 adalah 2. Itu gimana? 2 adalah 2%. Itu nggak bisa kita bahas. 2 adalah 2% itu nggak bisa kita bahas. Karena yang namanya posisi kedua, misalnya ada 3 orang nih. Posisi pertama ya ini 1%, ini juga 1%, ini 1%. Maka kita bisa bilang ini posisi 1, ini posisi 2, posisi 3. Tidak mungkin di posisi kedua ada 2 orang. Tidak mungkin di posisi 1 ada 2 orang. Tidak mungkin di posisi ketiga ada 2 orang. Itu kerusakan dalam berpikir. Lalu apa salah ketika Al-Quran mengatakan bahwa ada ikhtilat di dalam kitab kalian? Apa ikhtilat? Adanya dalil asli yang kemudian ditambahkan. Ya, adanya dalil asli yang kemudian ditambahkan. Sama seperti kalian bertanya, ini katanya kitab kami telah diubah-ubah dan semuanya. Mana yang aslinya? Sedangkan kami punya bukti yang ada di tangan. Lalu Islam ketika mengklaim bahwa ini sudah palsu, mana yang aslinya? Pertanyaan saya, hidung saya diubah menjadi mancung, mana aslinya? Ya ini juga kan, dengan bahan dasar asli kan. Itu juga, jangan salah ketika ada Shema Israel Adonai Eloheinu Echad, tentang menyebutkan bahwa Tuhan itu satu, ketika disebutkan oleh Yesus tentang hanya ada satu Bapa saja, ketika Nabi Muhammad mengatakan wa ilahukum ilahu wahid, ini adalah pembuktian terhadap pikiran bahwa sejalan Rasul itu memberitahukan Tuhan itu hanya satu. Lalu apa yang diubah dalam kitab kalian? Konsep 3 adalah satu, konsep anak manusia jadi Tuhan, konsep ini, konsep itu dan semuanya. Sedangkan daripada pada pembawaannya menceritakan Tuhan itu satu dan tak pernah terbagi. Itu bagaimana cara kita konfirmasi? Lalu saat kamu membawa reaction tentang si K-pop ini, si K-pop ini siapa bagi Tuhan? Sekarang kepada Isa ataupun Yesus adalah sosok yang dilindungi. Maka dia adalah satu keberartian pada Tuhan. Makanya wajar
di dalam Mazmur 91, Yesus dilindungi dan tak pernah untuk kemudian dibunuh. Karena ingat, tujuan daripada Matius 26 ayat 4, Matius 26 ayat 4 menjelaskan apa? Akan adanya tipu daya untuk menunjukkan pembunuhan terhadap Yesus. Lalu Allah selamatkan dia, yaitu dengan membuktikan bahwa Yesus tidak mempan dengan tipu daya. Dengan penyebutan daripada Al-Quran, Allahu khairul makir, bahwa Allah akan membalas tipu daya kalian, yaitu dengan apa? Menyerupakan orang fasik dan orang benar diselamatkan. Lalu apa yang dicatat reporter? Apa yang nampak? Contoh kita reporter nih, yang pencatat sejarah nih, melihat penyaliban. Yang diserupakan Yesus ada depan mata, yaitu yang kita catat. Yang diselamatkan nggak mungkin diungkapkan. Kalau yang diselamatkan diungkapkan, woi itu bukan Yesus, tapi Yesus itu. Orang semua kejar Yesus. Makanya saat tadi Yahudi ingin melakukan tipu daya terhadap pembunuhan Yesus, Yesus diserupakan untuk menipu mata mereka. Lalu maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ini harus kalian sadari. Nah. Lalu saat dia membawa tentang K-pop tadi, ada probability. Misalnya si K-pop tadi itu mukanya udah dihancurin dan semuanya, kita menduga, mengintuisi ini adalah si K-pop tersebut. Kalau bukan gimana? Kalau dia selamat gimana? Itu satu. Sekarang kepada Yesus, bukankah Yesus dinubuatkan untuk dilindungi? Bukankah Yesus dinubuatkan dalam Mazmur 91 bahwa dia hanya akan menontonnya, bahwa orang fasik yang kemudian akan menggantikannya? Siapa orang fasik tersebut? Yang mendengarkan setan. Siapa yang mendengarkan setan? Yudas dirasuki setan menyerahkan Yesus. Kalau kita bertanya kepada Kristen, andai kan tidak ada setan, lalu siapa yang akan menebus dosa Yesus? Jadi menebus dosa kalian? Tidak ada. Maka wajib adanya setan, wajib adanya iblis merasuki Yudas dan kemudian melakukan tipu daya tersebut. Seperti itu teman-teman. Kita lihat apa lagi alasan. Setelah berita yang kita kutip ini sudah diubah-ubah, Anda kalau mendapatkan ada orang yang mengatakan bukti bahwa Wesung tidak mati adalah beritanya sudah diubah-ubah, Anda akan jawab apa? Boleh dong saya kasih tahu, boleh dong jawab saya dong. Yang ketemu saya sampai nggak bisa ngomong. Buktinya adalah beritanya udah diubah-ubah. Buktinya tidak ada bukti. Patrick minta digeplak. Ya bilang itu PH katanya. Yang saya suka daripada Andre Tunggal hari ini, dia sedang menertawakannya kitab sendiri. Kitabku Mazmur 91. Bilang Yesus cuma nonton pemalasan terhadap orang fasik. Yang sedang tertawakan kitabnya sendiri. Saking kuatnya dia jadi pendeta. Demi menjadi pendeta. Dan berkeinginan tetap tentang pembunuhan seorang anak manusia yang suci. Dia tega menertawakan kitabnya sendiri. Bayangin guys. Buktinya mana? Buktinya adalah beritanya diubah-ubah bro Adi. Itu buktinya. Wesung udah diganti yang lain. Kitabnya sendiri, guys. Buktinya sudah diserupakan. Buktinya ada di bawah rumah batu Patrick. Anda paham ya teman-teman ya? Anda paham kesalahan logikanya ya? Buktinya adalah karena beritanya sudah diubah-ubah. Dan itu yang mereka sebut sebagai bukti. Dia menertawakan kitabnya sendiri, guys. Nah, dia menertawakan kitabnya sendiri karena kitabnya berkata begini, guys. Ini beban pembuktian lagi ya buat kita ya. Nah, di mana apa yang telah diubah-ubah? Kalau seandainya nggak diubah-ubah, nggak ada semua catatan ini. Misalnya kita buka Alkitab Sabda. Oke, ini adalah Alkitab yang paling jujur ya. Nah, kita tulis tidak asli, kita cari, kita tafsir dan ayat. Apa dikatakan? Ayat ini kisah 8:37 tidak terdapat dalam kebanyakan naskah asli. Apa yang nggak diubah? Berarti ini ditambahkan. Kebanyakan naskah tidak memuat ayat ini. Berarti ini ditambahkan. Markus 11:26. Ayat ini tidak terdapat dalam kebanyakan naskah. Berarti ditambah. Benar nggak diubah-ubah? Ya, ini contoh nih. Apa misalnya? Ini korek. Yang namanya korek ini kita ubah. Taruh inilah, taruh itulah, taruh ini, kita tambah ke dalamnya. Ataupun kita kurang. Ya, itu artinya diubah-ubah. Di mana firman Tuhan mereka khianati dan mereka ubah sendiri. Lalu mereka menertawakan. Selamat menertawakan. Itulah teman-teman. Bagaimana?
udah ketampol, udah kejang-kejang ya. Jadi seperti yang pernah disebutkan oleh Bang Zuma, ajaran jikalau datang daripada Tuhan, segala sesuatu punya jawaban. Tapi kalau datang daripada hawa nafsu dan keinginan setan, pasti wajib banyak banget kedustaan di dalamnya. Maka selamat datang di kebenaran, wahai Andre Tunggal. Oke, terima kasih banyak teman-teman untuk hari ini. Sudah cukup kita menertawakan kebodohan daripada Andre Tunggal, teman-teman ya. Dimana kebenaran sejati itu selalu datang daripada Allah dan tidak ada tipuan di dalamnya. Dengan menunjukkan apapun yang disebutkan dalam Al-Quran, sifatnya semuanya kejadian. Bagaimana kita meyakini kodeks Sidereticus? Ya, 300 tahun setelah era Yesus menebak siapa Yesus dan menjelaskan semua Yesus. Ini si penulis dapat dari mana? Ini si penulis tahu dari mana tentang semua report terhadap Yesus, terhadap kejadian terhadap Yesus. Dari mana dia tahu? Dari mana, coy? Apa nggak mati kita berpikir gini ya? Oke, tanpa kita perpanjang teman-teman, terima kasih banyak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Di mana ada perkataan sedikit daripada Bro Dedi. Jadi tolol banget. Oke, kita bacakan daftar sultan di list ahli sodakah kita. Ada Bang Mons, ada Bang Firanda, Pasi, Wira Doang dan semuanya. Jazakallah yang telah bersedekah untuk dukungan dakwah Bang Al-Mantiki ya. Jazakallah teman-teman ya. Oke, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Orang yang